hal-hal yang Allah sembunyikan dari kita. Tapi justru itu bentuk kasih sayangnya. Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa doa ini belum dikabulkan? Kenapa hidup terasa berat padahal aku sudah berusaha? Padahal bisa jadi bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena Allah sedang menyembunyikan sesuatu demi kebaikan kita. 1. Allah menyembunyikan masa depan. Allah menyembunyikan masa depan itu punya makna yang dalam banget. Ini penjelasannya. Secara sederhana dan menyentuh, Allah sengaja tidak memperlihatkan masa depan kepada manusia karena ada hikmah besar di baliknya. Pertama, agar manusia terus berharap dan berdoa. Kalau kita tahu masa depan terutama, yang buruk bisa jadi kita putus asa. Kalau tahu yang baik, bisa jadi kita lalai. Dengan masa depan yang dirahasiakan, manusia terdorong untuk terus berdoa, berusaha, dan bergantung kepada Allah. Kedua, supaya hidup dijalani dengan ikhlas dan sabar. Ketidaktahuan tentang masa depan melatih kita untuk bersabar dalam ujian dan bersyukur dalam nikmat. Tanpa tahu kapan ujian berakhir atau nikmat berkurang. 3. Menjaga keikhlasan amal. Kalau manusia tahu balasan setiap perbuatan secara detail di dunia, bisa jadi kita beramal bukan karena Allah, tapi karena hasil yang ingin dicapai. Dengan masa depan yang tersembunyi, niat menjadi lebih murni. Keempat, menjaga keikhlasan amal. Kalau manusia tahu balasan setiap perbuatan secara detail di dunia, bisa jadi kita beramal bukan karena Allah, tapi karena hasil yang ingin dicapai. Dengan masa depan yang tersembunyi, niat menjadi lebih murni. 5. Agar manusia terus berikhtiar. Kalau masa depan sudah pasti dan diketahui, usaha jadi terasa sia-sia. Karena masa depan disembunyikan, manusia terdorong untuk berusaha sebaik mungkin hari ini. Intinya, Allah menyembunyikan masa depan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi hati manusia, menumbuhkan iman, dan mendekatkan kita kepadanya. Kalau mau, aku bisa jelaskan dengan contoh kehidupan sehari-hari atau dalil Al-Quran dan hadis, biar makin ngena. 2. Allah menyembunyikan jawaban doa. Allah menyembunyikan jawaban doa. Maksudnya, bukan Allah tidak menjawab doa, tapi cara dan waktunya yang Allah simpan karena Allah Maha Tahu apa yang paling baik untuk hambanya. Beberapa poin pentingnya. 1. Allah selalu menjawab doa, tapi tidak selalu sesuai harapan. Kadang kita berdoa, minta A, tapi Allah beri B, karena B lebih baik. Ditunda, karena waktunya belum tepat. Diganti dengan sesuatu yang lebih besar, disimpan sebagai pahala atau penolak musibah. Rasulullah bersabda bahwa doa seorang hamba tidak akan sia-sia. 2. Allah menyembunyikan jawaban untuk menjaga hati kita. Kalau semua doa langsung terkabul, manusia bisa jadi sombong, iman jadi bergantung pada hasil, bukan keikhlasan. Kita lupa bersabar dan tawakal. Dengan jawaban yang tersembunyi, Allah sedang mendidik hati kita. Allah tahu yang kita tidak tahu. Kita hanya melihat sekarang. Allah melihat masa depan, dampak dan akibatnya. Bisa jadi yang kita minta justru menyakiti kita. Yang kita tunggu justru menjauhkan kita dari Allah. Yang gagal hari ini adalah perlindungan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. QS Al-Baqarah 216. Doa tetap bernilai meski belum terjawab. Saat doa belum terlihat jawabannya, iman sedang diuji, kesabaran sedang ditinggikan, derajat sedang dinaikkan. Banyak ulama mengatakan, doa yang tertunda adalah tanda Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. 5. Tugas kita hanya berdoa dan percaya. Doa itu ibadah. Hasilnya adalah urusan Allah. Kadang jawaban doa baru terasa bertahun-tahun kemudian, atau bahkan di akhirat. 3. Allah menyembunyikan takdir buruk dari kita.
Makna Allah menyembunyikan takdir buruk dari kita bisa dipahami dengan beberapa sudut pandang yang menenangkan hati. 1. Bentuk kasih sayang Allah. Kalau manusia tahu semua takdir buruk yang akan terjadi, hidup bisa dipenuhi cemas dan takut. Allah menutupnya agar kita bisa menjalani hari dengan tenang, berharap, dan tetap berikhtiar. Ini tanda rahmat, bukan kekurangan pengetahuan. Agar manusia tetap berusaha dan berdoa. Kalau kita tahu masa depan akan buruk, mungkin kita menyerah. Karena takdir disembunyikan, kita tetap berjuang, berdoa, dan memperbaiki diri. Doa dan usaha justru bisa mengubah takdir buruk menjadi kebaikan dengan izin Allah. 3. Melatih tawakal dan iman. Ketidaktahuan tentang takdir mengajarkan kita untuk bersandar penuh kepada Allah. Saat sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, kita belajar percaya bahwa Allah Maha Mengetahui, sementara ilmu kita terbatas. Takdir buruk sering membawa kebaikan tersembunyi. Banyak hal yang awalnya terasa buruk ternyata menjadi jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Allah berfirman bahwa boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kita. QS Al-Baqarah 216:5 mengajarkan sabar dan kedewasaan ruhani. Ujian yang datang tanpa kita tahu sebelumnya melatih kesabaran, keikhlasan, dan kedekatan dengan Allah. Dari situlah iman tumbuh. Intinya, Allah menyembunyikan takdir buruk bukan untuk menyakiti, tapi untuk menjaga hati kita, menguatkan iman, dan mengantarkan kita pada kebaikan yang mungkin belum kita pahami sekarang. 4. Allah menyembunyikan nilai kesabaran kita. Allah menyembunyikan nilai kesabaran kita, maksudnya adalah seringkali kita tidak langsung tahu seberapa besar pahala dan kedudukan sabar yang kita miliki di sisi Allah. Karena Allah menyimpannya sebagai rahasia, khusus untuk hambanya. Sabar itu ibadah paling sunyi. Banyak amal bisa dilihat orang sedekah, sholat, puasa sunnah, tapi sabar terjadi di dalam hati. Orang lain mungkin melihat kita biasa saja, padahal batin sedang berjuang luar biasa. Disitulah nilainya besar. Allah tidak menampakkan nilainya sekarang. Kalau Allah langsung memperlihatkan pahala sabar kita, bisa jadi kita jadi ujub bangga diri. Atau justru lelah karena berharap hasil cepat. Maka Allah simpan nilainya, dan balasannya sering datang di waktu yang tak kita duga. Balasan sabar tidak terbatas. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. QS As-Zumar 10. Artinya, tidak dihitung, tidak ditakar. Langsung Allah yang menentukan. Sabar jadi penentu derajat seseorang. Dua orang bisa mengalami ujian yang sama, tapi nilai mereka berbeda di sisi Allah tergantung bagaimana kesabarannya. Ini yang Allah sembunyikan dari penilaian manusia. Kadang hasilnya bukan sekarang, tapi akhirat. Ada sabar yang tidak membuat hidup langsung mudah, tidak membuat masalah langsung hilang, tapi menyelamatkan kita di akhirat. Dan itu jauh lebih mahal. Intinya, kalau kamu merasa sabarmu tidak dihargai, tidak terlihat, atau seolah sia-sia, justru disitulah nilainya besar. Allah melihat, mencatat, dan menyimpannya untuk balasan terbaik. Kalau hari ini kamu merasa hidupmu gelap, ingat satu hal, Allah tidak pernah menyembunyikan sesuatu untuk menyakitimu. Dia menyembunyikannya karena Dia mencintaimu. Mungkin bukan sekarang kamu paham, tapi suatu hari nanti kamu akan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau benar, dan aku bersyukur Engkau tidak mengabulkan semua yang aku minta." Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke orang yang sedang lelah hatinya. Semoga Allah selalu menjaga kita, bahkan dari hal-hal yang tak kita ketahui.